Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu renungan yang saya beri tema pengharapan. Kita akan buka terlebih dahulu Bapak Ibu, kitab suci kita di dua kitab, yaitu kitab Tehillim pasal 39 ayat 8 dan kitab Mislei atau kitab Amsal pasal 10 ayat 28. Kita akan lihat terlebih dahulu di Tehillim 39 ayat 8. Demikian bunyinya. Dan sekarang ya Tuhan, apa yang aku tunggu, kepadamulah pengharapanku. Di situ ada kata pengharapan. Kemudian kita lihat di kitab Mislei. Mislei pasal 10 ayat 28. Demikian bunyinya. Pengharapan orang benar adalah sukacita, tetapi pengharapan orang fasik akan binasa. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, di dalam perjalanan kehidupan manusia, terkadang kita harus berhadapan dengan tantangan dan hambatan yang membuat seolah semua impian manusia itu kandas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak ada cara lain kecuali kita tetap terus berpengharapan. Dan pengharapan itu adalah merupakan niat dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu. Orang ingin kaya, itu juga pengharapan. Orang ingin terkenal, itu juga pengharapan. Ingin punya banyak teman, itu juga pengharapan. Tetapi saudara, tahukah kita bahwa orang yang ingin bunuh diri, itu juga pengharapan. Kemudian, kita tentu tahu bahwa pengharapan itu ada dua sisi. Ada orang yang berpengharapan hal-hal yang baik karena dia merasa dirinya belum mendapatkan yang baik. Saya ambil contoh misalnya saja seseorang yang masih jomblo, pasti dia berpengharapan memiliki pasangan hidup. Begitu juga dengan seseorang yang rumahnya selalu kontrak. Dia juga berpengharapan supaya dia bisa punya rumah sendiri. Tetapi juga seseorang yang mengalami banyak tekanan, banyak tantangan hidup, lalu dia putus asa dan berpengharapan ingin mati bunuh diri. Itu juga pengharapan. Jadi pengharapan itu merupakan sebuah keinginan, suatu tindakan yang akan membawa hasil apakah baik atau tidak baik. Makanya di dalam kitab Mislei dikatakan pengharapan orang benar adalah sukacita. Seperti yang tadi saya sebut. Ketika seseorang ingin dari jomblo punya pasangan hidup, orang yang miskin pingin menjadi kaya, orang yang bodoh pingin menjadi orang pandai, orang yang pendidikannya rendah ingin memiliki begitu banyak pengetahuan, itu pengharapan Bapak Ibu. Tetapi juga ada pengharapan yang disebut dalam kitab Mislei ini, yaitu pengharapan orang fasik. Pengharapan orang fasik itu yang tadi saya sebut. Begitu frustrasi, pengharapannya arahnya ke hal-hal yang negatif. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itulah yang saya katakan bahwa pengharapan itu sebetulnya milik manusia. Kita tentu tahu bagaimana Yosef atau Yusuf pada waktu usia masih muda,
baru berumur 17 tahun. Dia punya pengharapan ingin menjadi seorang penguasa. Itu harapan. Begitu juga saudara-saudara, saya bisa katakan bahwa harapan adalah someone who feel of suffering, atau seseorang yang merasa menderita berada di posisinya. Tentu dia akan punya pengharapan. Orang yang rumahnya kontrak-kontrak emangnya tidak menderita. Menderita, apalagi waktu sekarang kan cepat sekali ya. 1 tahun itu sepertinya cuma sekilas saja. Kalau kontrak maka dia akan bawa barang-barang ke sana kemari, tiap tahun mesti mikir, cari kontrakan, tapi berbeda dengan orang yang punya rumah sendiri. Nah di sini adanya unsur penderitaan, saudara. Karena aku merasa tidak nyaman dengan kontrak ini, ya saya harus berpengharapan punya rumah sendiri. Dan saya perlu kasih tahu saudara-saudara bahwa pengharapan itu memiliki power yang sangat besar. Dan setiap orang yang berpengharapan, ketika dia tahu, dia menyadari bahwa sebetulnya pengharapan itu ada suatu sistemik dari Tuhan dan dia mau mempraktekannya, maka apa yang diharapkan akan terjadi. Saya ambil sebuah contoh. Ada seorang arsitek yang melakukan kesalahan fatal. Arsitek ini bernama Bonanno da Pisa. Dia melakukan suatu kesalahan yang fatal dalam membangun menara, yaitu pondasinya itu salah perhitungan. Maka mengakibatkan menara itu dari tahun ke tahun semakin miring, saudara-saudara. Tetapi Bonanno da Pisa ini, dia berpikir bahwa apakah bangunan yang miring ini akan membuat namanya hancur karena salah pengertian, salah penulisan, salah perhitungan di dalam pembuatan pondasi menara Pisa ini. Ternyata dia tidak seperti itu, saudara. Dia punya pengharapan dan dia selalu membayangkan bahwa menara Pisa ini akan menjadi menara yang terkenal satu-satunya di dunia. Padahal kalau dipikir, dia bisa saja menjadi bahan olokan. Betul ya Bapak Ibu? Akan diolok-olok. Ini Bonanno ini sebetulnya goblok apa pinter sih? Masa bikin pondasi saja sampai ambles, saudara-saudara. Tetapi dia selalu punya pengharapan. Dan dia selalu membayangkan bagaimana orang-orang berdatangan dari berbagai penjuru dunia hanya untuk foto di menara Pisa itu. Tiap-tiap tahun semakin ambles, semakin miring. Sampai sekarang menara itu menjadi menara yang paling terkenal di dunia. Saudara pernah lihat fotonya atau gambarnya? Sering ya, banyak orang yang sudah tahu itu, menara Pisa, saudara-saudara. Itu dibuat oleh seorang arsitek yang sudah jelas-jelas salah, sudah jelas-jelas melakukan kekeliruan yang sangat fatal, yang sudah tidak lagi memungkinkan untuk menara itu dihancurkan, karena akan memakan begitu banyak biaya, tetapi pandangan dari apa yang dia bayangkan, bahwa menara itu menjadi menara yang sangat terkenal, dan akhirnya sekarang betul-betul terjadi. Kesalahan mungkin kita pernah melakukan, tetapi selama kita memiliki pengharapan, kesalahan itu bisa diubah menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Sekarang tergantung apakah kita masih punya pengharapan di dalam menjalani hidup ini. Ataukah kita berputus asa
Lalu dengan berputus asa itu kita punya pengharapan yang lain, yaitu melakukan sebuah kekeliruan. Mungkin melakukan bunuh diri atau melarikan diri. Ada banyak orang-orang yang bercerita kepada saya bagaimana dia terlilit hutang yang sedemikian besar. Saya katakan, milikilah pengharapan, pakailah hukum yang Tuhan sudah berikan kepada manusia, yaitu hukum daya tarik-menarik. Apa yang harus kami lakukan? Kalau kamu tidak bisa melakukan sesuatu, jangan kamu melakukan yang salah langkah. Yang terpenting sekarang adalah miliki visi dan impian yang besar. Kalau kita sudah berbicara tentang hukum daya tarik-menarik, saudara tidak boleh memasukkan apapun yang bernuansa logika ke dalam kehidupan kita. Misalnya, saya kan tidak punya pendidikan tinggi, saya kan tidak punya bakat, saya kan sudah tua. Nah, ini adalah hambatan-hambatan yang akan menghancurkan harapan seseorang. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah saudara masing-masing. Pergumulan apakah yang saudara hadapi? Saya katakan, milikilah pengharapan. Kesalahan boleh terjadi seperti yang dilakukan oleh Bonanno da Pisa. Tetapi ketika pengharapan itu tetap menyala di dalam dirinya, apa yang dia harapkan terjadi. Sama seperti Yosef, di usia yang sangat muda sekali, dia punya visi dan impian. Ternyata visinya itu dipotong oleh kakak-kakaknya. Dia harus masuk sumur, dia harus dijual, dia bahkan harus menjadi budak di rumahnya Potifar. Tetapi harapan yang ada di dalam hati Yosef tidak pernah padam. Dan itu terus bergerak. Cuman kesalahan banyak orang adalah ketika dia berhadapan dengan sistem waktu, orang tidak tahan, saudara-saudara. Kita tahu bahwa manusia hidup itu berada dan harus melewati lorong waktu. Oleh karena itulah kita harus tahu yang namanya pengharapan itu tetap harus ada di dalam diri manusia, termasuk kita semuanya. Tanpa kita punya pengharapan, hidup saudara akan berhenti dan bahkan saudara tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saudara akan dikalahkan oleh dunia ini. Saya akan ceritakan sebuah kisah mitos Yunani yang sangat terkenal Bapak Ibu. Yaitu tentang kotak Pandora. Mungkin saudara pernah mendengar kata-kata ini sebelum saya mengucapkan, entah setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Kisah ini cukup terkenal, saudara-saudara, yaitu tentang kotak Pandora. Pandora itu sendiri adalah nama dari seorang dewi. Dan di situ diceritakan adanya seorang dewa yang bernama Zeus. Dan dewa Zeus ini bermusuhan dengan Prometheus. Kenapa? Karena Prometheus ini adalah salah satu yang membawa api ke dalam dunia ini. Sehingga manusia mengenal api. Lalu karena dewa Zeus ini mangkel, dia jengkel, dia marah terhadap Prometheus ini. Karena dia membawa api ke dalam dunia, maka Prometheus itu dihukum oleh Zeus. Dia ditaruh di sebuah bukit yang tinggi. Kemudian diambillah sebuah burung atau seekor burung elang
yang bernama Kaukasus, saudara-saudara. Dan burung elang ini makanan tiap harinya adalah jantung dari Prometheus. Itulah yang dilakukan oleh Zeus, sehingga Prometheus itu tiap hari jantungnya dimakan oleh burung itu. Ketika dimakan, tumbuh lagi jantungnya. Dimakan lagi, tumbuh lagi. Terus seperti itu, saudara-saudara. Dan itulah yang merupakan siksaan yang diberikan dari Dewa Zeus kepada Prometheus. Dan manusia yang dikasih api juga ternyata dihukum oleh Zeus. Hukumannya adalah kotak yang diberikan kepada Dewi yang bernama Pandora. Makanya kotak itu akhirnya bernama kotak Pandora. Nah, Pandora itu sendiri itu kawin dengan saudaranya Prometheus, yaitu Epimetheus, saudara-saudara. Dan ternyata Pandora ini dikasih tahu agar jangan sekali-kali membuka kotak itu. Karena kotak itu tidak boleh dibuka, ya seperti biasalah. Kalau orang dilarang, itu jadi penasaran ya saudara-saudara. Ya, jadi kalau banyak orang yang melarang, itu biarkan saja. Nanti kan mesti orang akan tertarik. Seperti dulu kan, jangan pergi ke gereja Aleph Tau. Ya, dilarang, nggak boleh, itu gereja sesat. Orang justru akan cari tahu sesatnya itu di mana. Ternyata begitu masuk ke sini malah jadi kecantol, malah nggak kembali. Ya, salahnya sendiri ngelarang-larang. Ya, kalau didiamkan malah mereka ya acuh, betul nggak saudara? Sama seperti waktu Adam dan Hawa, Bapak Yahweh katakan semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi buah pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan, meraba pun tidak boleh. Nah, biasanya kalau dilarang itu selalu akan dilakukan. Begitu juga Pandora ini, saudara-saudara. Pandora ini tidak boleh dibuka. Tapi ternyata dasar manusia itu pengennya selalu pengen cari tahu. Kepo istilah sekarang. Ya. Kalau ada apa-apa kepo gitu ya. Maka kotak itu dibuka, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Begitu kotak dibuka, maka segala sesuatu yang buruk itu keluar semua. Ya. Baik itu penyakit, penderitaan, kejahatan, dan lain-lain, semua keluar, saudara-saudara. Semua kebaikan itu, keburukan itu menyebar ke seluruh penjuru dunia dan menyakiti manusia. Lalu ketika Pandora melihat kotak tersebut, apa yang terjadi? Ternyata masih ada satu yang tersisa, sebuah benda yang tidak ikut keluar. Apakah itu? Pengharapan, saudara-saudara. Artinya apa? Sekalipun banyak keburukan, tetapi tetap masih ada yang tersisa, yaitu pengharapan. Saya yakin pembuat mitos ini memiliki sebuah rencana, berpengharapan bahwa manusia itu jangan sampai gampang putus asa. Saya tidak tahu pagi hari ini apakah saudara ada yang putus asa. Mungkin di sini saudara, oh enggak, saya enggak putus asa. Tapi saya menawarkan saudara yang ada di rumah. Apakah saudara juga mengalami keputusasaan? Saudara mengalami sesuatu di mana seolah-olah semua sudah terkunci kehidupanmu. Maju kena, mundur kena. Saudara tidak bisa melakukan apapun juga. Tapi saya ingatkan, semua boleh terkepung. Tapi ada satu tempat yang tidak dijaga oleh musuh, yaitu ke atas. Ketika saudara menghadapi banyak sekali beban, jangan putus asa. Tetaplah memiliki pengharapan.
andalkanlah kekuatan dan kemahakuasaan Bapa Yahweh. Percayalah Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun saudara berada. Ketika harapanmu engkau taruhkan di tangan Tuhan, maka Tuhan akan dengan sukacita akan meraih tangan saudara. Dan ketika tanganmu ada di dalam tangan Bapa Yahweh, saya boleh katakan, sekalipun engkau berjalan di lembah bayang-bayang maut, tetapi Bapa Yahweh selalu menjaga hidup saudara. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu, ayo siapa yang berbeban berat, yang mengalami tekanan, tantangan hidup, sepertinya semua sudah terkunci, orang nyebut dengan istilah deadlock, kunci mati, sudah nggak bisa lagi bergerak. Tapi saya katakan, hari ini munculkan pengharapan di dalam hatimu, karena tetap masih ada pertolongan, dan Dia selalu membuka tangannya untuk menerima kehadiranmu. Dialah Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah. Haleluya. Jadi hari ini sebetulnya saya beritahu, ketika engkau sudah dilahirkan di dunia ini, saudara memiliki seorang penjaga, minimal guardian angel, malaikat penjaga akan selalu menjaga dan melindungi saudara semuanya. Orang yang pesimis, orang yang putus asa, orang yang memiliki kebencian, orang yang memiliki kepahitan hati dan lain-lain, sebetulnya itu bukan kodrat manusia. Karena ketika Bapa Yahweh menjadikan manusia Adam dan Hawa, Dia tidak diberi kodrat untuk memusuhi orang lain. Tetapi akibat dari dosa, maka manusia bisa saling memusuhi. Saudara lihat ketika Kain dan Habil sudah waktunya memberikan persembahan kepada Bapa Yahweh. Dan saudara lihat apa yang terjadi? Kain akhirnya membunuh Habil. Pertanyaannya, apa sih sebetulnya kesalahan Habil terhadap Kain? Tidak ada, saudara-saudara. Tetapi kenapa sampai Kain membunuh Habil? Karena kembali ke sikap hati yang tidak berkenan. Dan itu bukan kodrat manusia. Ketika di dalam hatinya timbul rasa iri hati, timbul rasa dengki, kepahitan, maka disitulah dia mengambil banyak tindakan-tindakan yang salah. Dia bisa saja menjadi provokator, dan dia bisa saja merusak segala-galanya. Saya berpikir, apa sebetulnya kesalahan Habil? Tidak ada kesalahan kok, masing-masing punya urusan sendiri-sendiri. Kamu yang salah kok membunuh Habil, kan aneh saudara-saudara. Jadi tadi saya katakan ketika manusia itu punya pesimis atau putus asa, kebencian, kepahitan hati, itu menyalahi kodrat yang telah Tuhan tentukan. Lalu kodrat manusia itu apa sebetulnya? Ternyata Tuhan tempatkan manusia di dalam hatinya. Kodrat manusia itu tidak lain adalah memiliki jiwa persahabatan yang sangat tinggi. Jika kita percaya bahwa masa depan kita itu indah, itulah harapan. Jika hari ini miskin, besok pasti kaya, itulah harapan. Hari ini jomblo, besok laris, itu pun juga harapan. Sekarang pertanyaannya, apakah benar kita masih punya pengharapan untuk hal-hal yang baik di kedepannya? Yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Karena Bapa Yahweh itu begitu luar biasa.
Dia berikan hukum law atau hukum law of attraction. Hukum daya tarik menarik adalah merupakan mekanisme dari sebuah pengharapan manusia di dunia ini. Sebuah sistemik yang diciptakan Tuhan untuk manusia itu bisa meraih pengharapan. Ketika engkau sudah tidak lagi memiliki pengharapan untuk hal-hal yang baik, ya sudah selesai. Tetapi selama saudara ingin punya keinginan untuk memiliki pengharapan yang hebat, yang luar biasa, Tuhan sudah siapkan hukum sistemiknya. Itulah hukum law of attraction, hukum daya tarik menarik. Sayangnya Bapak Ibu, banyak sekali sistemik yang sudah jelas-jelas bekerja ini, banyak yang tidak percaya, bahkan menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang sesat. Semua tokoh-tokoh spiritual yang ada di dalam kitab suci kita, tidak pernah dia putus asa. Dia selalu punya pengharapan. Walaupun kadangkala, kalau kita lihat pengharapan mereka bisa keluar dari jalur. Saya ambil contoh, misalnya saja Naomi. Ketika Naomi menghadapi kelaparan, dia berpengharapan supaya dia tidak kelaparan. Lalu apa yang dilakukan oleh Naomi? Dia keluar, ya, menuju ke mana? Ke Moab, ya, ke Moab. Padahal itu bukan tujuan Tuhan, saudara-saudara. Tujuan Tuhan itu wis begogok di situ. Percayalah, ya, begogok itu artinya tetap tinggal di situ. Percaya saja, tangan Tuhan pasti menolong. Tapi ternyata dia keluar juga, saudara-saudara. Kalau saja Naomi, dia tetap tinggal, dia tidak akan kehilangan anak-anaknya. Begitu juga kita melihat tokoh Abraham. Abraham juga punya pengharapan. Dia ingin punya anak. Padahal usianya itu sudah 100 tahun. Bagaimana mungkin orang 100 tahun bisa punya anak? Secara hukum logika nggak masuk akal. Istrinya 90 lagi. Ayo coba di sini. Siapa yang umurnya 90 angkat tangan? Loh nggak ada toh. Atau yang paling tua siapa di sini angkat tangan? Siapa Bu? Coba yang keras Bu, namanya siapa? Sumariah. Iya, Ibu Sumariah. Umurnya berapa Bu? 81. Ibu Sumariah berusia 81. Ya, puji Tuhan. Beri tepuk tangan. Haleluya. Sekarang bayangkan saudara. Jikalau Ibu Sumariah ini ternyata hamil lagi, saudara. Apa yang terjadi? Orang akan mentertawakan dia. Ini sebuah ilustrasi saja Bu ya. Hanya sebuah ilustrasi. Begitu melihat Ibu Sumariah hamil lagi. Pasti orang akan cari tahu. Ada apa ini? Kok aneh saudara? Karena usia tersebut itu sudah mati haid. Begitu juga Sarah. Sarah juga sudah mati haid. Karena dia juga manusia normal. Tetapi saudara lihat Sarah yang usianya jauh lebih tua dari Ibu Sumariah. Ternyata dia hamil. Apakah itu masuk di akal? Enggak sama sekali saudara. Tetapi pengharapan Abraham untuk bisa mendapatkan anak itu betul-betul terwujud. Dan Tuhan tunjukkan mekanisme dari pengharapan itu sendiri dengan konsep law of attraction, hukum daya tarik menarik. Sehingga ketika Abraham itu pingin punya anak, Bapak Yahweh berkata apa? Ayo kamu keluar malam-malam. Keluar saudara-saudara. Terus
Tuhan bilang, coba kamu lihat ke langit. Ya lihat ke langit. Saya berharap saudara harus bisa pernah ngalamin ya. Pergi keluar malam hari, lihat ke langit. Lalu Tuhan ngomong, ayo coba hitung itu bintang-bintang, dihitung. 1, 2, 3. Tapi saking banyaknya mumet dia, saudara. Ya pusing dia. Bagaimana saya ini ngitungin ini sudah kehitung atau belum? Yang itu juga sudah kehitung atau belum? Saya nggak tahu, udah lupa. Sehingga dia berkata, Tuhan, aku nggak bisa ngitung Tuhan, karena banyak banget, banyak sekali. Ya, bintang-bintang itu. Lalu Tuhan ngomong apa? Demikianlah juga kelak anak-anakmu akan sebanyak bintang di langit. Apakah pada waktu itu Abraham sudah punya anak? Belum, saudara. Tapi mekanisme hukum daya tarik-menarik mengatasi semua kemustahilan tercipta di dalam pemikiran Abraham. Dan apa yang terjadi? Abraham akhirnya betul-betul punya anak. Dan keturunannya betul-betul seperti bintang di langit. Betul ya Bapak Ibu? Banyak sekali keturunan Bapak Abraham sampai hari ini. Jadi kita melihat bagaimana tokoh-tokoh kitab suci kita, saya bisa menyebut banyak tokoh-tokoh lagi. Tetapi yang terpenting sekarang adalah milikilah pengharapan. Jangan berputus asa. Saya pernah mendengar sebuah kisah yang cukup menarik. Kisah ini adalah kisah nyata dari seorang ibu, ya. Dan ini peristiwa terjadi di tahun 2009. Ada sepasang suami istri dan anaknya yang kedua, karena anak pertamanya itu kuliah di luar negeri. Dan apa yang terjadi di tahun 2009, ini terjadi di Padang ya saudara, di Sumatera. Suami istri bersama anaknya ini masuk ke dalam ruko, rumahnya dia. Rukonya itu 3 lantai, saudara. Pada waktu dia masuk, dia kunci pintu dan ternyata terjadi gempa. Saudara masih ingat bukan? Terjadi gempa di tahun 2009 yang meluluh lantakkan kota Padang di Sumatera. Dan apa yang terjadi? Orang ini mau keluar, saudara. Tetapi ternyata lupa dia naruh kuncinya di mana. Yo bingung, mau keluar gak bisa keluar karena rumahnya terkunci. Dan akibatnya bangunan itu runtuh ke bawah. Dia lihat suaminya, dia lihat anaknya tertimbun oleh bangunan itu. Ada yang sampai kepalanya pecah. Ya, darah berceceran di mana-mana. Sementara dia sendiri tubuhnya tertusuk besi beton dan tangan kanannya itu tangan kirinya itu terjepit oleh reruntuhan bangunan. Dia tidak bisa bergerak. Dan apa yang terjadi? Dia teriak minta tolong. Tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan pertolongan. Masing-masing manusia sedang sibuk menyelamatkan dirinya. Sementara darah terus keluar. Dan pada saat itu tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Semua manusia sedang berurusan dengan keselamatannya sendiri. Lalu di dalam kisah itu diceritakan dia minta tolong berteriak kepada Tuhan. Dan tiba-tiba dia melihat sosok yang berjubah putih ada di dekatnya. Dan saat itu juga dia memiliki kekuatan atas tubuhnya. Sehingga sudah 6 jam di dalam reruntuhan,
dia tidak mati, padahal darah terus mengalir. Lalu di saat yang bersamaan dia diberi kekuatan untuk mengambil sebuah kerikil yang ada di sampingnya. Dia ketuk-ketuk itu tembok yang runtuh. Tak, 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 tak. Dan bersamaan itu pamannya itu datang. Yang kebetulan saat itu dia bisa meloloskan diri. Dia ingat akan keponakannya di rumah yang sudah roboh itu. Dan apa yang terjadi? Si paman ini panggil-panggil namanya. Yeti, Yeti, kamu ada di mana? Yeti, dipanggil saudara-saudara. Dan perempuan ini dia ketuk-ketuk tembok tadi. Dan akhirnya karena sudah begitu lama dia cari gali-gali enggak ketemu. Dia hampir putus asa. Tiba-tiba ada seorang tukang becak yang datang ke situ dan bertanya, "Bapak ngapain di sini?" "Saya mencari keponakan saya. Dia masih hidup. Saya mendengar ketukan-ketukan yang ada di dalam." Akhirnya bapak tukang becak ini dia berputar, dia cari. Terus si paman ini berkata, "Ayo, teriakkan, ya, teriakkan lagi." Dia nggak bisa berteriak, saudara. Si Yeti ini sudah nggak bisa berteriak. Dia sudah kehabisan tenaga. Yang bisa dilakukan dia cuma hanya mengetuk-ngetuk pakai batu. Dan tukang becak itu tahu, dia bilang, "Oh, ada di sini nih." Buka, dibongkar, saudara-saudara. Dia minta pertolongan begitu banyak. Akhirnya Yeti ditemukan. Apakah dia bisa diangkat? Ternyata tidak bisa. Tidak bisa diangkat karena lubangnya hanya kecil, dia harus ditarik keluar. Dan dibawalah ke rumah sakit. Dia mulai menggigil pada saat itu. Dan dia berpikir, "Wah, saya kena tetanus kalau begini." Tapi dari pihak suster katakan, "Ibu tidak kena tetanus, tetapi kehabisan darah." Apalagi pada waktu itu dia minta, "Tolong dong aku kasih darah, kasih darah." Enggak ada, semua orang enggak punya darah, saudara, yang masih tersisa. Sedangkan darah dia adalah darah AB, darah yang sulit untuk dicari. Dia berseru lagi kepada Tuhan, "Tuhan tolong supaya saya diberi kekuatan." Dan betul Tuhan kasih kekuatan, saudara-saudara. Lalu pada saat itu diberitahukanlah bahwa satu-satunya cara untuk bisa hidup dan sehat kembali harus dibawa ke Singapura. Dan pada waktu itu ada yang memberitahu bahwa pergi ke Singapura itu memakan biaya $30.000. Wah, dia berpikir bagaimana ini? Tapi Yeti tidak putus asa. Dia tetap berpengharapan. Nah, inilah yang saya katakan. Pengharapan itu memiliki kekuatan, punya power yang besar untuk manusia tetap bisa bertahan dalam penderitaan. $30.000 dari mana dia bisa dapatkan itu? Yang dia andalkan manusia tidak mungkin. Dia hanya berdoa minta pertolongan Tuhan. "Tuhan tolong saya supaya saya bisa berobat ke Singapura." Dan ternyata dia punya teman, ya, dan bosnya temannya itu baru saja membeli $30.000 yang waktu itu belum dimasukkan ke bank, sehingga dipinjamilah Yeti ini uang $30.000 sehingga dibawa ke rumah sakit Mount Elizabeth di Singapura, saudara-saudara. Dan ternyata di sana semuanya bisa terselamatkan. Tubuhnya yang tertusuk juga akhirnya bisa sembuh.
kakinya juga akhirnya juga bisa sembuh. Tapi sayang sekali, tangan kirinya tidak bisa terselamatkan. Dia diamputasi, saudara. Dan pada waktu itu dia bertanya, berapakah biaya yang harus dia tanggung? Dari pihak rumah sakit katakan, biayanya 2 miliar, saudara. Dia bingung bagaimana dia bisa dapat 2 miliar itu. Apakah ada yang bisa tolongin saya? Nggak ada satu manusia pun yang bisa menolong. Lalu dia memohon kepada dokternya. Dokter tolong saya dikorting, jangan sampai sekian banyak. Dokternya bukannya memberi solusi, malah marah, saudara. Loh ini sudah dikorting. Aslinya itu bukan 2 miliar tapi 4 miliar. Tetapi karena kamu korban bencana, maka dikorting jadi 2 miliar. Waduh, pusing dia. Bagaimana dia harus dan bisa mengumpulkan uang sekian banyaknya. Nah, saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi? Rupa-rupanya kasus Yeti ini mulai kedengaran keluar. Dan waktu itu banyak sekali orang-orang dari luar memberikan sumbangan untuk membantu Yeti ini. Dan terkumpullah uang 2 miliar, saudara. Persis seperti apa yang dia harus bayar ke rumah sakit itu. Dan dari cerita ini saya katakan, pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Apapun tantangan, harapan yang saat ini saudara gantungkan kepada Bapa Yahweh, percayalah engkau tidak akan sia-sia. Bapa Yahweh pasti memberikan pertolongan. Apapun masalah kita hari ini tidak sebanding dengan penderitaan wanita ini. Tapi terkadang kita baru dapat masalah sedikit saja sudah ngambek sama Tuhan. Wanita ini sekalipun tantangannya begitu berat, dia punya alasan untuk menghujat Tuhan. Tetapi dia tetap berpengharapan dan mengandalkan Tuhan. Akhirnya perempuan ini sehat dan dia bersaksi di mana-mana. Ceritakan tentang hebatnya pertolongan dari Tuhan, saudara-saudara. Dan sekali lagi, ketika kita memiliki pengharapan, Tuhan sudah sediakan hukum law of attraction. Itu adalah sebetulnya mekanisme dari sebuah pengharapan. Tergantung kita mau atau tidak. Sekarang saya akan ajak saudara untuk membaca 1 Korintus pasal 9 ayat 9 sampai 10. Demikian bunyinya. Sebab di dalam Torah Mose telah tertulis, jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Tentang lembukah yang Elohim pedulikan? Atau apakah dia mengatakan hal itu sekaligus karena kita? Tentu karena kitalah hal itu telah tertulis. Sebab orang yang membajak harus membajak atas dasar pengharapan. Orang yang mengirik harus mengirik dari pengharapan. Orang mengambil bagian atas pengharapannya. Jadi di sini Bapak Ibu yang terkasih, mari kita belajar untuk dalam situasi dan kondisi seperti apapun, berpengharapanlah kepada Bapa Yahweh. Karena pengharapanmu tidak akan pernah sia-sia. Pengharapanmu akan selalu dijawab oleh pertolongan dan kasih Bapa Yahweh yang sangat sempurna. Jadi andalkan Dia saja. Sekarang kita akan membaca di ayat yang lain yang bisa
memberikan kekuatan atas kita. Kitab Yohanan pasal 5 ayat 5 sampai ayat 7. Kitab Yohanan atau Yohanes 5 ayat 5 sampai 7. Dan di sana ada seorang yang menderita 38 tahun dalam penyakitnya. Ketika melihat orang yang terbaring itu dan mengetahui bahwa dia sudah menghabiskan banyak waktu, dia berkata kepadanya, "Maukah engkau menjadi sembuh?" Orang yang sakit itu menjawab kepadanya, "Tuhan, aku tidak mempunyai seseorang yang ketika air itu digoncangkan, dia dapat memasukkan aku ke dalam kolam itu, dan sementara aku mendatanginya, orang lain turun sebelum aku." Nah, ini ada sebuah cerita di kolam Bethesda, saudara-saudara, di mana ada seseorang yang menderita 30 tahun dalam penyakitnya. 38 tahun dalam penyakitnya. Dan dia berpengharapan, karena pada saat nanti airnya goncang, dia nyemplung, dia sembuh. Tapi kan orang selalu balapan, karena manusia masing-masing ingin sembuh. Sehingga dia selalu kalah. Lebih mendahului orang lain. Jadi saudara-saudara, dia nyaris putus asa. Tetapi saya katakan perempuan ini hebat juga ya. Dia masih bertekun aja di situ, saudara-saudara. Dan pada saat itu ada Yesua. Dan Yesua bertanya apa? Maukah engkau menjadi sembuh? Tapi apa yang jawaban perempuan ini? Ternyata jawabannya enggak nyambung, saudara-saudara. Kalau saudara sedang sakit, ditanya oleh Yesua, apakah kamu mau sembuh? Mau, jawabannya kan begitu harusnya, saudara. Tapi lihat jawaban perempuan ini. Tuhan, aku tidak mempunyai seseorang yang ketika air itu digoncangkan, dia dapat memasukkan aku ke dalam kolam itu. Sementara aku mendatanginya, orang lain turun sebelum aku. Harusnya kan jawabannya mau atau tidak. Tetapi kalau saya lihat perempuan ini, harapannya kepada manusia. Dia berharap, siapa tahu ada orang yang angkat saya. Ya gagal terus, saudara. Sampai di sini paham? Artinya, saudara itu dikasih tahu oleh Tuhan, jangan berpengharapan kepada manusia. Saudara akan kecewa. Ketika saudara tidak punya uang, saudara berpengharapan kepada manusia. Nanti ketika saudara tidak mendapat dana, orang itu ngutukin, bagaimana? Katanya tidak ada kasih. Manusia masing-masing kan punya kebutuhan sendiri-sendiri. Makanya saya katakan, berpengharapanlah hanya kepada Bapa Yahweh. Selama saudara yakin betul, pengharapanmu tidak akan pernah sia-sia. Tapi kalau saudara berpengharapan kepada si A, si B, si C, saudara akan kecewa. Karena mereka juga masih sama, dia juga membutuhkannya. Nah, kenapa kita harus berpikir ke samping? Kenapa kita tidak berpikir ke atas kepada Bapa Yahweh? Ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya adalah mau. Kesembuhan ini saya katakan bukan cuman berbicara masalah penyakit. Tetapi mungkin keuanganmu sedang sakit. Bisa nggak saudara? Bisa. Barangkali daya pikirmu sedang sakit. Yang harus disembuhkan kembali ke kodrat manusia utama. Manusia yang ditentukan, dilahirkan ke dalam dunia ini. Memiliki jiwa persahabatan yang kuat. Itu yang Tuhan inginkan. Barangkali jiwa persahabatanmu sedang sakit.
Tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Dan apapun yang menjadi keinginan hatimu, masuklah dalam sistemiknya Bapa Yahweh dan hidupmu akan berkelimpahan. Tidak usah takut Bapak Ibu, Dia pasti akan menggenapi. Yesua memberikan pengharapan, tetapi sekali lagi perempuan ini jawabannya tidak nyambung. Jangan pasif, tetap percaya. Saya pada waktu itu punya pengharapan, Tuhan, aku berpengharapan agar subscriber channel Lukas Sutrisno bisa mencapai 100.000 subscriber. Dan sekarang sudah 100,100, saudara. Jadi 100.000, 100,1 begitu ya. Itu berarti sudah 100.000 plus 100 orang, saudara. Dan melalui materi saya ini juga, saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah menjadi subscriber video saya. Padahal video saya ini sangat spesifik, saudara. Tidak seperti video-video lain yang begitu mudah mendapatkan subscriber. Karena apa? Karena ini enggak umum. Khotbah juga pakai talit, jadi eksklusif, saudara. Tapi bisa mendapatkan seperti itu. Saya pun juga tidak selalu setiap ngomong, saya katakan, ya untuk mendukung channel ini, tolong subscribe, like, comment, and share. Saya tidak akan seperti itu, saudara. Ya, kan coba kalau saudara lihat YouTube kan begitu, ya kan? Ya silahkan dukung channel kami dengan cara like, share, comment, dan subscribe. Subscribe gratis, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3. Saya enggak begitu, saudara. Saya natural aja, alamiah saja. Mau subscribe ya syukur, tidak juga enggak masalah. Bahkan saya katakan di tempat ini, kalau ada yang mengambil video saya dan dipakai untuk channel saudara, silahkan. Lah kalau nanti orang lain mendapat fee, saya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Hitung-hitung saya bisa kasih mata pencaharian mereka, kan begitu saudara. Ngapain pusing? Iya toh? Yang penting tujuan saya mengunggah khotbah saya tidak lain adalah untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Dulu pernah ada yang tanya sama saya, ketika nama Yahweh di tahun 2004 apa 2005 kalau tidak salah. Saya ingat ketika video sudah saya unggah, pokoknya setelah video diunggah ya Bapak Ibu, ada yang telepon sama saya. Dia katakan begini, Pak, boleh nggak kalau video tentang nama Bapak Yahweh itu saya download, kemudian saya copy dan saya jual. Saya bilang silahkan, nggak masalah bagi saya. Kalau kamu dapat uang, etong-etong kamu dapat rezeki dari saya. Kan enak saudara, ya kan? Nggak perlu kita bilang, wah enak aja, kamu harus kasih fee sama saya. Nggak perlu saudara. Video saya mau diambil orang silahkan. Malahane lebih cepat, lebih baik. Semakin cepat berita tentang nama Bapak Yahweh tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ya, bagi saya masalah dapat fee atau tidak itu enggak terpikir sama sekali. Yang ada di pikiran saya, ayo beritakan, copy video saya sebar luaskan, no problem. Ya, kalau sekalipun saudara dapat fee, no problem buat saya. Ya, jadi enggak perlu saya strike video orang, strike si A, si B, wow enggak perlu. Biarkan saja, karena saya menyadari bahwa perjalanan hidup saya di dunia ini, rezeki itu ada di dalam tangan Tuhan. Selama saya mengandalkan Dia, berpengharapan sama Dia,
toh Tuhan penuhi. Buktinya saya tidak minta-minta live, like, komen, share, nggak minta-minta begitu ya buktinya ya tembus juga 100.000. Dan saya berpengharapan supaya channel saya bisa tembus 1 juta. Haleluya. Ya, itu harapan saya, saudara. Yakin nggak? Yakin. Kapan? Bukan urusan saya. Kan seperti itu. Dulu pernah kita syukuran, ya 10.000. Mungkin saudara tanya, loh kok ini kok nggak syukuran, kenapa? Nanti dulu, saudara. Masalahnya kenapa? Saya itu masih mau cari silver plate-nya. Saya coba selidiki di channel saya itu ada yang sedang bermasalah dengan YouTube, ya. Dan nanti akan selesai tanggal 2 Desember. Nah, saya berharap di 2 Desember saya tidak bermasalah dengan YouTube. Ya, kalau saya sudah tidak bermasalah, saya akan ajukan untuk saya mendapatkan silver plate. Tapi kalau toh tidak, saya bukan mencari itu. Saya mencari bahwa reward saya yang paling saya tunggu-tunggu adalah kerajaan cahaya. Ya, negeri cahaya yang indah. Karena semakin banyak saya memberitakan nama besar, nama kudus Bapa Yahweh, upah saya besar di Samayim, saudara. Ya, jadi tujuan saya bikin channel YouTube bukan duit, saudara. No. Saya beritakan nama besar Bapa Yahweh. Itu dulu kan sebetulnya hanya karena ada jemaat yang pindah ke kota lain. Begitu pindah ke kota lain, dia ngomong, Pi, lah mbok papi bikin channel YouTube. Saya tanya, channel YouTube ki opo? Itu kan bukti saya nggak ngerti apa-apa, saudara-saudara. Dia terangkan, oh gini. Oh ya, wah hebat juga ya. Tapi waktu itu channelnya masih terbatas. Waktunya paling cuma 15, paling lama setengah jam. Sehingga saya harus bikin 2. Tapi ternyata ketika saya mau bikin, ternyata YouTube sudah mulai menambah jam tayang. Wah, berarti khotbah saya 1 jam bisa dong kalau begitu. Nah, baru saya unggah. Tujuan saya supaya jemaat Keilat Aleph Tau ini yang di luar kota bisa tetap mengikuti kita, saudara-saudara. Jadi bukan cari duit, no sama sekali. Kenapa? Karena saya yakin kalau Bapak Yahweh mau memberkati saya, dia bisa pakai siapa saja. Tidak harus pakai YouTube, saudara. Makanya saya nggak pusing. Oh, video saya mau diambil kayak nggak perlu izin sama saya. Ambil saja. Ya. Mau dijual, jualan sakarepe, saudara. Etong-etong saya kasih rezeki orang, kan begitu. Ya, jadi melalui hal ini saya sangat berterima kasih kepada seluruh subscriber yang sudah mendukung saya. Dan saya selalu berdoa supaya Bapak Yahweh memberkati para subscriber, bahkan para penonton yang tidak subscribe pun saya doakan. Karena saudara sudah memberikan semangat kepada saya dengan saudara nonton. Pengharapan saya adalah seluruh dunia mengenal nama besar Bapak Yahweh. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Kami menyadari betapa pengharapan itu memiliki sesuatu power yang sangat luar biasa. Dan kami bersyukur bahwa dengan kami mengandalkan Engkau, maka apapun yang menjadi misi, visi, dan impian dapat terwujud. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Biarlah Bapak Yahweh senantiasa memberkati anak-anak-Mu semuanya. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa, semua yang percaya berkata, amin, haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News.
Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info kaum pria. Akan diadakan malam keakraban yang dilaksanakan pada hari Selasa 12 Oktober 2021 pukul 6 sore. Harap datang ke Kehilat pukul 6 sore on time. Info doa pagi. Festival doa dan altar call dengan tema Kemenangan Terjadi di Sini akan dilaksanakan pada hari Rabu 20 Oktober 2021 pukul 5 sampai 6 pagi di Kehilat. Tersedia layanan antar jemput khusus dalam kota. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Tidak ada pengumuman lain, kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi ini. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami di pagi ini. Biarlah Bapa senantiasa memberikan kekuatan atas anak-anak-Mu yang memiliki pengharapan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar mereka pulang, jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahem teka shekar alapeka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam. Besem Yeshua HaMashiach berruah HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Selamat pulang Bapak Ibu, Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi bahagia.